Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang melembung seperti ini. Caranya mudah banget, nggak menggunakan oven, nggak pakai diulen juga. Ini adalah balloon bread sandwich. Pas banget untuk sarapan pagi, bekal sekolah atau ke kantor. Caranya sangat mudah. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini bahan-bahannya sangat sederhana, hanya menggunakan tepung, air susu, ragi, gula, dan garam. Sekarang kita masukkan dulu 200 ml air susu yang hangat. Kemudian masukkan ragi instannya 2 sendok teh. Lalu 1 sendok gula pasir, 1 sendok makan gula pasir. Dan kita aduk dulu. Tuh raginya aktif ya, udah dia mengambang. Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, boleh campur dengan terigu protein tinggi, tapi ini Mama Ji nggak campur. Dan tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Ini kita aduk dulu, tentunya tangannya juga udah bersih ya. Kalau kalian mau menggunakan sarung tangan, dipersilahkan. Nah, kalian bisa lihat konsistensinya seperti ini, tidak terlalu lunak, tidak melekat-lekat, ataupun juga tidak terlalu padat ya atau keras, jadi sedang-sedang aja. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 30 sampai 40 menit sampai mengembang 2 kali lipat sesuai dengan suhu ruangan. Oke, lanjut kita akan siapkan bahan isiannya. Nah, di sini kita gunakan 3 atau sampai 4 butir telur. Sebenarnya opsional ya. Kalau mau banyak atau tebal ya bisa dibanyakin. Ini karena telurnya kecil, Mama Ji gunakan 4. Dan ditambah dengan kaldu bubuk aja tadi sedikit, secukupnya aja. Kemudian telurnya akan kita dadar 2 kali penteluran. 2 kali menggoreng gitu ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, seperti buat telur dadar lah. Tadi kasih minyak sedikit aja. Nah, untuk isiannya keju parut secukupnya, selada dan tomat, semuanya serba secukupnya. Oke, lanjut. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Tapi belum, permukaannya masih nggak mulus ya. Sekarang kita muluskan dulu. Di folding dulu kurang lebih ya setengah menit setidaknya sampai halus. Kalian akan merasakan ini udah halus kan? Udah terlihat. Tadi nggak halus, sekarang udah mulai halus. Dan ini kita akan potong menjadi 4 bagian sama besar. Kalau udah kita bulat-bulatkan, caranya seperti ini aja. Bagian halus letakkan di bagian permukaan atas. Ini pas banget loh untuk sarapan karena buatnya sangat simple. Nggak perlu proofing berkali-kali, hanya 1 kali aja. Nih, seperti ini. Kalau udah, kita mulai dari yang dibulatkan pertama. Dan siapkan air susu juga wijen hitam. Dan semuanya secukupnya aja. Ini kita oleskan tipis hanya untuk melekatkan biji wijen. Jadi kalau di sini Mama Ji biar biji wijennya itu terpakai semua, jadi diletakkan pada permukaan piring, dan kalau terlalu banyak tuh bisa dibuang sedikit dari permukaan adonannya. Nah, ini kita pipihkan dulu. Kalau udah terbaluri semua, pindahkan ke papan kerja dan akan kita rolling. Ini kita pipihkan kurang lebih setengah senti aja ya. Jangan terlalu tipis ataupun juga terlalu tebal. Kita rolling perlahan aja, dan ini nggak akan melekat karena udah dibaluri oleh wijen. Kalau udah, ini kurang lebih berapa ya? 13 cm diameternya. Kita potong kembali menjadi 4 bagian. 13 apa 15, gak nyampe 15 kali ya. Nih seperti ini tipisnya, kalian bisa lihat setengah senti aja. Kemudian kita letakkan dulu di wadah yang lain. Nah, sekarang bisa lanjut lagi ke yang berikutnya tuh. Kalau habis tinggal ditambahin secukupnya aja. Jadi nggak dimasukin semua, dicelup gitu ya. Lalu taburi tipis aja, olesi tipis dengan air susu. Dan kita tumpahkan pada permukaan wijen. Nih, air susu ini hanya untuk melekatkan, jangan terlalu banyak. Kalau kurang tambah lagi. Jadi seperti ini, lebih hemat juga ya, nggak terbuang-buang. Soalnya nanti kalau dimasukin semua tuh,
di wadah biji wijennya, terus kita celupkan. Itu nanti sisanya sangat banyak kalau nggak bisa kira-kira ya. Nah, sama ini kita pipihkan juga. Kalau udah kita bagi juga menjadi 4 bagian. Nih, seperti ini. Udah jadi semua, lumayan banyak loh. Dan sekarang kita siapkan minyak secukupnya. Panaskan dengan api yang sedang. Ini minyaknya udah anget. Jadi nggak masalah, udah bisa kita masukkan saat minyaknya sudah hangat. Dan, nah ini kan Mama Meji masukin 4 buah nih. Dan ini harus kita siram-siram permukaannya agar melembung. Tapi ini terlalu sempit banget ya. Jadi nanti kalian disesuaikan aja dengan wajannya. Kalau bisa ada ruang untuk menyiram. Jadi ini terlalu sempit gitu. Tuh jadi susah kan. Jadi kita siram-siram permukaannya. Lebih baik kalian masukkan secukupnya, misalnya 2 seperti ini. Kalau minyaknya udah mulai panas, apinya bisa dikecilkan sedikit. Nah, ini kan lebih enak nih kita nyiram-nyiram permukaannya. Saat kita siram-siram ini, roti ini akan menggelembung dengan cantik. Dibolak-balik aja, kalau udah golden brown, udah mengambang. Ini nih, yang satu udah mulai melembung sempurna ya, ini udah bisa diangkat. Tuh, masih dibolak-balik dulu, ternyata belum bisa diangkat. Ini dia nih, seperti ini warnanya, kecoklatan, tapi jangan sampai gosong loh. Nah, jadi kalau ini tinggal yang terakhir, nih kita siram-siram, cakep menggelembung seperti balon. Dan rotinya tetap empuk, tanpa adonan telur ataupun kita tanpa mengulen. Hasilnya sangat luar biasa nih, seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Tuh, menggelembung dengan cantik. Oke, sekarang ini bahan isiannya. Oh ya, tadi ada sosis. Mama Meji lupa, jadi sosisnya bisa digoreng dulu biar garing. Kemudian bisa ditambahkan mayones, dicampur dengan mayones yang pedas. Ini telur dadarnya tadi dan keju parut secukupnya. Telur dadarnya kita gunting dulu ya. Untuk banyaknya ya disesuaikan dengan roti yang didapat. Ini berapa tadi dapatnya? 4 kali 4, 16. Berarti kita dapatkan 16 buah. Cukup banyak. Nah, sekarang kita gunting ya. Nih, kita gunting dulu rotinya. Menggunakan gunting lebih mudah. Kalian bisa lihat, dalamnya sangat kopong. Tuh, ini siap kita beri isian. Oh iya, sampai di sini kalian boleh menggunakan sarung tangan ya. Mama Meji nggak punya sarung tangan. Dan ini juga untuk dikonsumsi sendiri. Tentunya juga tangan yang Mama Meji gunakan ini juga udah bersih. Nih kita masukkan selada secukupnya aja. Kemudian sosis. Untuk sosisnya kalau kepanjangan bisa dibagi 2. Tuh isiannya sangat komplit banget. Ngenyangin untuk sarapan atau bekal sekolah anak. Udah cukup banget memenuhi gizi yang diperlukan, ya nggak? Nah, jadi seperti ini ya. Oh ya, sebenarnya untuk isian opsional ya, kalian boleh menggunakan kornet atau abon atau yang rasa manis, itu sesuai selera aja. Nih, terus apa lagi ya? Tumisan daging atau ikan tuna, itu lebih enak lagi. Berarti udah bisa dipakai juga untuk sampai makan siang. Karena ini udah komplit. 4 sehat 5 sempurna loh ini. Nah, gimana? Caranya sangat mudah ya. Waktu proofing hanya 1 kali dan nggak lama, nggak menggunakan oven, hanya digoreng aja. Nah, ini kalau udah selesai semua ini, kita akan beri saus sambal boleh, saus tomat boleh, saus mayones juga boleh. Di sini Mama Meji mayonesnya yang plain dicampur dengan yang pedas. Nih, ini udah siap, kita beri saus dulu. Itu Mama Meji campur aja sekaligus. Nih, kalau yang mau banyak ya diberi banyak sausnya.
Kalau yang nggak pedas untuk anak-anak. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.